Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Tunggu membantu kalau mundur secara 2 tahun era kemenangan Islam 2024. Takbir! Saya sebagai rakyat Indonesia, saya berkata dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, saya tidak setuju kalau Indonesia dijadikan negara khilafah. Like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Ada orang Muslim tolak khilafah. Jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal, gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Bahwasannya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Takbir! 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 Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi, mendengar. Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Melaksanakan siar motornya Pak Muslimin, dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ketika saya menemukan video itu, gatal saya pengen menginformasikan kepada kalian semua supaya lebih jelas. Ya, supaya lebih jelas. Ini kan sudah jelas memang, tapi supaya lebih jelas bahwa mereka itu, apalagi Abdul Qadir Hasan Baraza, ketika ngomong di Kompas TV malam, itu dia hanya berkamuflase. Tujuannya mereka ingin merebut negara ini, jelas. Oke? Kita harus terangkan kebohongan mereka tuh. Tipu daya mereka, kamuflase mereka, itu kita harus terangkan. Karena ada banyak sekali orang yang tidak bisa hanya percaya satu data. Terus menerus kita harus terangkan ini. Setiap ada berita update, apalagi urusan mereka, apalagi urusan kemudian data mereka, saya kira kita harus sampaikan. Saya terbesit pikiran itu untuk terus menyampaikan. Ini kan ngeri banget bos ceramahnya. Ngeri tuh. Melek gak sih? Kayak kira-kira aparat melek gak? Densus 88 kira-kira melek gak? Terhadap fakta ceramah orang-orang, ustad-ustad Khilafatul Muslimin tuh. Gila. Teriak-teriak kayak gitu bos. Bukan masalah teriakannya, esensi dari teriakan itu yang lebih mengerikan. Jelas mereka kelompok Khawarij kok. Makanya saya tadi diselangi kemudian komentar dari cendekiawan Nahdlatul Ulama, ya. Beliau mengatakan
bahwa radikal itu ada radikal di dalam pemikiran, radikal di dalam ideologi, radikal di dalam gerakan. Mungkin ditambahkan saya satu, radikal di dalam pemikiran, ya dia hanya radikal aja di dalam pemikiran. Kalau di dalam ideologi, dia berupaya untuk mengganti sistem negara ini. Nah, saya kira Khilafatul Muslimin ini ketiga-tiganya itu dia dapat. Radikal di dalam pemikiran, udah jelas bagaimana pemimpinnya Abdul Qadir Hasan Baraza sebagai mantan teroris. Dan saya curiga dia masih punya doktrin ideologi kebenaran itu di dalam kepalanya. Radikal di dalam pikiran, radikal di dalam ideologi. Mereka juga sama, radikal di dalam ideologi, ingin mengganti Pancasila. Radikal di dalam gerakan. Sekarang mungkin belum terlihat ada gerakan-gerakan yang kemudian mau meruntuhkan negara, tapi mereka tetap lagi mengumpulkan massa. Kalau sudah besar, kemungkinan itu akan dia gerakan radikal di dalam gerakan. Jadi saya kira ini punya tiga hal yang menyimpang di Khilafatul Muslimin. Radikal di dalam pemikiran, radikal di dalam ideologi, radikal di dalam gerakan. Terus kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Apa alasan BNPT, apa alasan Densus 88 kemudian tidak bergerak kalau fakta-fakta ini sudah hadir gitu loh? Ciduk pimpinannya, bubarkan organisasinya, nyatakan sebagai organisasi terlarang. Ya minimal ada kewaspadaan kan. Daripada dibiarkan, mending ada kemudian informasikan ke publik bahwa Khilafatul Muslimin adalah sebagai organisasi terlarang di Indonesia, seperti HTI. Bicarakan aja ke publik. Kemudian nanti tetap mereka berkumpul dengan pakai baju nama atau yang lain, itu mah ya terserah nantilah. Yang penting ada upaya itu dulu. Minimal meminimalisir masyarakat awam untuk masuk ke dalamnya. Minimal kan kalau sudah dilarang, oh iya dilarang nggak boleh, takut minimal ada rasa takut. Kalau dibiarkan nggak jelas seperti ini, ya semakin banyak saja masyarakat awam yang akan tertipu, saya kira. Kemarin saya ngomong ini, kita masih mempercayakan sepenuhnya kepada Densus 88, aparat kepolisian dan sebagainya untuk menangani orang-orang itu. Jangan sampai kedaulatan itu dipakai, dibawa oleh masyarakat untuk menumpas mereka semua. Karena jelas-jelas mereka ingin merongrong kok. Ini harus dipiralkan video salah satu ustadz Khilafatul Muslimin itu, jelas seperti itu. Jadi yang diucapkan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja di Kompas TV itu jelas-jelas dia berbohong, dia menipu kok. Kita baik-baik saja menjaga NKRI, menjaga Pancasila dengan Khilafatul Muslimin. Bullshit, tai lah. Enggak. Tetap dia punya cita-cita untuk meruntuhkan negara ini, untuk mengganti, merebut kepemimpinan kok. Cuma mereka sadar diri, kekuatan masanya masih sedikit. Kalau sudah kemudian besar, akan melakukan itu. Yakin saya. Ya, sebarkan video ini, informasikan kepada siapapun aja yang Anda kenal, ya, saudara Anda atau siapapun lah. Biar mereka kalau ada gerakan yang mengatasnamakan Khilafatul Muslimin waspada.